channel No Worry Be Hari. Nah, biasanya saya kedatangan tamu, tapi kali ini kita ada di situasi yang agak istimewa. Kenapa? Karena saya bertamu. Anda lihat suasana sekitar sini, saya bertamu di sebuah rumah makan. Ya, yaitu rumah makan khas Kota Semarang, rumah makan gulai kepala ikan Pak Untung. Perhatikan kan? Ini pria di samping saya ini. Pria asli Purwodadi, Pak. Iya. Pirosari, Pak, tepatnya. Pirosari tepatnya, Iya. ya. Beliau ini sudah lama tinggal di Semarang. Iya. Dan saat ini seperti Anda lihat dengan apa nih? Baju khas ya. Alat perang, Pak. Koki, ya. Pakaian perang. Ya. Beliau ada Pak Untung, pemilik ada 3 gerai ya, 3 Iya. rumah makan gulai kepala ikan Pak Untung. Apa kabar Pak Untung? Selamat siang. Siang, Pak. Ya. Gimana kabarnya, sehat-sehat? Baik, sehat, Pak. Pak Untung ini juga salah satu penggemar olahraga Lari, sama Pak ya, kita sama. sama-sama runner ya. Oke Pak Untung, ini kita mau ngomong-ngomong soal bisnis ya, khususnya bisnis rumah makan yang dirintis oleh Pak Iya. Untung. Mungkin yang pertama saya pengen dengar dulu ceritanya, riwayatnya, bagaimana sih Pak Untung memutuskan untuk satu berbisnis sendiri, yang kedua kenapa memilih rumah makan, dan yang ketiga kenapa kok kepala ikan? Nah, itu. Silakan Pak Untung. Sebenarnya gini, awal muasalnya sih saya kerja di kantor, kerja di sebuah bank. Oke, dulu Ya. bankers ya. Cuman ketika saya di bank itu saya memang senang masak, hobi memasak. Hobi masak. Dari kecil saya senang memasak. Oke. Jadi ketika hari Sabtu atau Minggu kan libur, saya memasak buat customer saya. Oh, masak untuk customer. Oke. Gratis sih, nggak pesenan, bukan open PO, bukan. Gratis. Karena saya punya persepsi bahwa saya mau test food buat customer. Oke. Saya melatih diri saya sendiri untuk test food. Maksudnya customer di bank kan ini ya? Kan Oh iya, di bank. Oh, ini termasuk strategi pendekatan. Iya, pendekatan. Ujung-ujungnya juga nanti mereka akan deposit ke saya. Oke. Di bank kami gitu, Pak. Oke. Strategi marketing seorang bankers. Gitu. Hobi masak ya? Iya, hobi masak. Terus gimana Pak untuk ceritanya? Kemudian asal masuk tahun 2009 sih. 2009. 10 tahun dari Saya memberanikan diri untuk keluar. Oke. Keluar karena bukan saya nggak cocok sih, bukan, karena saya kok seneng masak. Senang masak ya. Walaupun pernah ikut lomba masak ya nggak menang. Daftar koki ya nggak diterima ya nggak apa-apa. Tapi saya seneng memasak, saya mencintai memasak. Masakan saya yang saya bisa ya ikan. Ikan. Kenapa saya pilih ikan? Karena saya makannya hanya ikan. Oh, oke. Wah, ini menarik nih. Kenapa Pak Untung memilih ikan? Karena hanya makan ikan. Hanya makan ikan. Kaki 4 dan produk yang mengandung susu saya nggak makan. Nggak makan. Gak doyan saya. Kehidupan pribadi Pak Untung ya? Iya. Pak Untung ini hanya bisa makan ikan. Ya? Ikan. Jadi bermula di situ. Karena hanya bisa makan ikan dan suka masak, akhirnya lahirlah rumah makan gulai kepala ikan. Sebenarnya sih saya nyontek sih, Pak. Oke. Nyontek. Saat itu ada marketer yang udah rame Di Semarang. Memang dia juga kelas kaki 5. Oke. Karena waktu itu saya coba, kok enak ya, kok rame ya. Saya mulai gulai juga, cuman warung itu kas-kas Padang campur Semarang, nggak terlalu Padang banget. Iya. Karena kan kalau Padang kan kental, ini nggak terlalu kental. Rame sekali waktu itu. Ini menarik ya. Tadi Pak Untung mengatakan nyontek. Dalam bisnis nyontek itu sah-sah aja ya. Itu dilakukan oleh banyak orang. Kita punya istilah ATM ya. Iya. Amati, tiru, Modifikasi. Ya. Nah, jadi nggak ada sesuatu yang baru ya. Kita hanya memodifikasi, berinovasi, membuat sesuatu yang baru dari sesuatu yang sudah ada. Oke, ini menarik sekali Pak Untung. Terus gimana? Setelah 10 tahun yang lalu, tahun 2009, ada nggak cerita-cerita khusus bagaimana memulainya, merintis usahanya gitu? Memulai itu yang sulit, Pak. Memulai itu yang sulit. Memulai yang sulit. Gimana sulitnya? Ide mungkin banyak, tapi memulai itu kadang-kadang orang tuh ketakutan sendiri. Oke. Ketakutan dengan bayangan nanti seperti apa ya. Kita nggak akan tahu sampai kita mencobanya. Oke. Ketakutan ya? Ketakutan sendiri, dan belum tentu seperti itu. Kita tidak akan pernah tahu sebelum kita mencobanya. Waktu itu di bank sih sudah lumayan. Posisi saya kepala kantor kas
Kepala tongkas, wah, menarik. Cuman saya lebih enjoy kalau memasak. Emang sih berat Pak, berat sekali. Untuk memutuskan keluar tuh berat sekali. Saya nggak bisa, saya juga kerja di bank, juga memasak, nggak fair bagi saya. Ini menarik ya, seorang kepala kantor kas di sebuah bank, ya akhirnya keluar. Saya rasa itu posisinya cukup baik. Iya. Maksudnya butuh waktu untuk mencapai posisi itu, ya. Tapi Pak Otto memutuskan untuk keluar dan memulai bisnisnya sendiri, rumah makannya. Iya. Sendiri. Ya. Oke. Tapi di bank juga bagus sih. Di bank juga saya kan berkali training, motivasi, pengembangan diri. Itu sangat membantu saya untuk di lapangan nantinya ketika saya buka rumah makan. Selain itu saya juga sering baca buku-buku sih Pak. Itu pengaruh banget membentuk mindset saya supaya tetap positif. Baca buku ya. Baca buku. Ya. Ketika itu saya memulai rumah makan kaki lima di Jalan Siwalan, Gulai Kepala Ikan. Itu sih sebenarnya kita bingung sih. Namanya apa? Namanya apa? Akhirnya saya pokoknya contek aja lah. Dia namanya katakanlah Pak A gitu ya. Saya Pak Untung aja. Tapi itu nama Bapak? Nama saya. Banyak orang juga nggak nyangka saya namanya Untung Pak. Pikirnya itu nama Pak, tapi nama saya Untung gitu. Menarik ya, namanya pas juga Pak Untung. Untung ya. Selalu beruntung. Kemudian waktu itu saya juga udah bisa buat kepala ikan. Cuman taste-nya nggak seperti ini. Caranya saya mampir ke warung itu seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Wow. Untuk apa sih? Yang pertama sih mau mengamati Pak, mau menimba ilmunya, mengamati. Ini amati. Karena kan warungnya kan terbuka, open. Masak di situ, Kemudian saya makan terus Pak ya. Lama-lama kenal dengan pemiliknya, familiar. Oh, bapaknya datang lagi ya. Dia nggak tahu saya punya agenda tersendiri, ya nggak tahu ya kan. Kemudian udah akrab, saya puji masakannya. Ibu masaknya kok enak sekali ya Bu ya. Ini itu kok ada yang ngambang-ngambang tuh kayak asam tuh, asam apa sih? Jangan gitu ya. Oh itu asam kandis. Catat asam kandis. Saya mulai browsing nyari di mana asam kandis. Ternyata asam kandis itu asam khas Padang. Saya nyari di mana di Johar ada. Cuman kendalanya satu, harga lebih mahal dari asam Jawa. Yang kedua, pasokan nggak rutin. Itu juga jadi beban pikiran saya. Kemudian saya tanya lagi, Bu ini kayak iso gurih ini santannya kayak apa sih takarannya? Karena kita udah deket, ya mereka dengan saya puji-puji kan seneng. Pas sadar dia ngomong sendiri. Nah, akhirnya saya coba di rumah, pakai asam kandis yang itu, itu coba ya berhasil. Tak tes sih kayaknya sih menurut saya. Banyak kan orang tuh kalau buka rumah makan tuh enak menurut siapa? Menurut saya enak, belum tentu enak, belum tentu karena tes kan beda-beda. Menurut saya enak, menurut saya teman saya belum tentu enak. Nah, saya harus latihan terus. Akhir kata saya beranikan diri untuk membuka warung gulai kepala ikan Pak Untung. Ada survei pasar nggak Pak sebelumnya? Misalnya fast food dicobain ke teman-teman? Ada. Mereka bilang enak ya. Saya kan makin percaya diri. Ini penting ya. Jadi kalau kita buka bisnis jangan enak atau jangan bagus menurut kita. Tapi menurut siapa? Menurut orang lain. Pasar. Customer ya. Oke, Pak Untung. Dalam 10 tahun masa membangun bisnis gulai kepala ikan ini tentunya ada suka duka, ada kisah-kisah di balik suksesnya rumah makan Pak Untung. Ngomong-ngomong sekarang sudah ada berapa gerai? Kita ada 3. Ada 3. Iya. Di Jalan Singosari ini. Jalan Singosari di sini ya. Emang Bonjol sama di Majapahit. Dan di Jalan Majapahit. Oke. Mungkin Pak Untung bisa ceritakan apa sih suka duka membangun bisnis rumah makan ini Pak Untung? Sebenarnya sih bukan duka Pak. Duka itu belajar ya. Ini menarik nih, bukan duka tapi belajar. Saya belajar. Seringkali orang kalau membuka rumah makan itu tidak mau dikritik. Dia merasa bahwa masakan itu paling enak, tidak mau dikritik. Dan saya open. Ada customer yang kurang gini Pak, oke lah, saya liatin. Mungkin ada 1 hal, 2 hal yang customer kurang asin, keasinan, kurang kecutan. Kita kan bingung. Kita harus temukan standar kita seperti ini. Memang tiap hari masakan itu nggak mungkin sama. Tapi kalau masih dalam koridornya yang itu, oke lah, itulah nggak apa-apa. Cuman struggle yang belajar yang saya paling meresep itu Pak ya, ketika awal buka.
Orang akan membandingkan dengan market leader. Selalu market leader. Membandingkan selalu. Loh, Pak Untung kok rasanya gini, kok nggak kayak itu? Itu wajar banget dan saya tahu itu. Lah kelemahannya newcomer itu berusaha mengopi plek si market leader, itu salah. Saya juga mengalami hal seperti itu. Untungnya 3 hari saya buka, saya sadar kenapa saya harus mencontek dia plek. Ini kan kasnya Pak Untung, bukan kasnya Pak itu. Lah, ketika saya sadar itu, saya enjoy. Kerjanya juga nggak terbayang-bayangi si market leader terus. Jadi ketika ada customer bilang, loh Pak, sini kok nggak ada lalapannya, nggak ada sambelnya. Maaf, ini gulai kepalkan Pak Untung, bukan Pak A. Pak Untung seperti ini. Ya itu kita free. Ya, jadi gitu Pak. Nah, akhirnya setelah saya rame, juga ada saya jadi market leader. Follower saya banyak. Mereka juga akan mengcopy saya bisa-bisan, ya nggak apa-apa. Saya tuh hanya mengedukasi ke customer. Bisa gini, Pak Untung, kenapa sih kok nggak dibuat kental kuahnya? Ini Pak Untung memang nggak terlalu kental santannya. Pertama memang dibuat seger gitu. Yang kedua memang kita bukan padang. Apa kalau mau yang kental masakan gulai kepala ikan, saya kasih tahu kesini Pak. Saya malah open malah gitu. Lah, dulu saya kan hanya ada gulai. Suatu ketika itu ada customer yang Pak saya tuh kolesterol, saya tuh darah tinggi atau apapun juga lemaknya banyak, saya nggak bisa makan santan walaupun tipis santannya. Apakah Bapak bisa membuatkan masakan yang tanpa santan? Bisa? Itu spesial case sih Pak. Kadang-kadang masukan dari customer itu membuat ide yang baru. Sejak itu saya memunculkan produk sup untuk mereka yang tidak suka santan dan laku juga. Ini menarik banget ya. Jadi bagaimana kisahnya memulai mengikuti market leader sebagai follower dulu ya. Lalu kemudian ketika kita bisa menyamai bahkan melebihi ketika kita menjadi market leader, konsekuensi seorang market leader adalah diikuti lagi. Wajar sih, wajar. Sebuah proses ya, sebuah proses. Tapi ini menarik sekali ya. Dari bukan siapa-siapa memulai dan sekarang dikenal orang dan diikuti oleh banyak orang. Iya. Oke, baik Pak Untung. Nah, saya lihat di Pak Untung, rumah makan Pak Untung ini ramai gitu ya, dan rasanya sih terkenal di Semarang ya. Nanti coba ya Pak ya. Oke. Nah, saya pengen tahu menurut Pak Untung sendiri, menurut Pak Untung ya, apa sih keistimewaan masakan di rumah makan gulai kepala ikan Pak Untung? Oh gitu. Satu, tentunya kan soal rasa. Rasa yang saya jual itu kualitasnya bagus, bahan-bahannya bagus. Kualitas bahan ya, ini penting. Kualitas bahan. Jadi maksudnya bagus itu gimana Pak? Bagus tuh gini Pak. Ketika kita makanan disajikan pertama kali, orang lihat udah wah pasti enak nih. Kan dari bentuknya kan kelihatan. Orang tuh mau pasti makan tuh pasti enak. Itu. Ini penting sekali menjaga kualitas. Jadi saya pernah bilang sama pegawai saya, koki saya terutama bilang gini, kamu kalau masak tuh harus sungguh-sungguh, harus penuh hati. Seumpama gini, misalnya kamu jajan ke rumah makan, kamu dikasih itu mau enggak? Jadi kamu jangan sembarangan. Seumpama makan kamu pembeli dikasih itu kamu tuh mau enggak? Jangan pokoknya asal no way, tidak bisa. Jadi harus dengan hati, harus sungguh-sungguh. Gitu. Menarik ya. Jadi selain kualitas bahan, rasa yang enak, tapi juga di sini yang nggak bisa disaingi itu karena memasak dengan hati. Dengan hati, iya. Saya lihat Pak Untung nggak cuma sekedar berbisnis ya. Iya. Beliau ini punya passion, punya kecintaan terhadap dunia kuliner ya. Tadi banget tuh Pak. Ya, tadi sempat ngobrol-ngobrol, beliau waktu muda pun ya sudah tertarik dengan dunia masak ya. Luar biasa. Oke, nah ngomong-ngomong, kita lihat di meja ini adalah sambal ya. Buat Anda yang suka sambal, saya penggemar sambal. Apapun makanannya boleh, yang penting ada sambal. Iya betul. Nah ini sambal buatan Pak Untung. Mereknya juga unik nih. Mereknya Kaplok dan juga Kampleng. Kaplok sama sih Pak, cuman kaplok dan kampleng ya. Oke, gimana ceritanya Pak Untung membuat produk ini, kemudian apa kekhasannya dan sebagainya, boleh diceritakan Pak Untung? Ide lahirnya ini tuh
Sekali lagi saya juga nyontek. Nyontek ada rumah makan di Surabaya kan laris banget Pak, sambelnya sampai laku banget. Terus saya punya dream, aku punya warung, punya rumah makan. Kenapa saya nggak buat sambel juga? Akhirnya saya kan memang di sini ada sambel. Sambal kaplok itu bahannya terasi dan bawang putih. Yang kampleng itu tanpa terasi, bawang merah. Oke, yang satu ini terasi dan bawang putih. Yang ini tanpa terasi bawang merah. Dan bawang merah. No. Oke, yes. Lalu bisa dibeli di mana nih? Di sini juga bisa, di gerai-gerai kami bisa. Setiap gerai gulai atau di mana di pusat oleh-oleh juga ada beberapa di Semarang. Pusat oleh-oleh Semarang ya, bisa diperoleh. Luar biasa ya. Sekali lagi ATM. Nggak ada yang baru ya. Nyontek dulu. Nyontek dulu, kemudian kembangkan jadi lebih baik. Ini Pak Hari, ngomong Pak Hari di sini ya. Nanti saya mau masak buat Pak Hari yang spesial. Oh. Yang pertama saya kasih nanti gulai ikan. Yang kedua yang ini Pak, gabus ala Pak Untung. Cuman karena gabus lagi kosong, itu kan musiman Pak ya. Saya nanti ganti dengan filet nila. Kenapa kan namanya ala Pak Untung? Saya terangin dulu ya. Itu ada 3 rasa. Satu masakan ini ada 3 rasa. Yaitu rica-rica, asam manis, dan tauco. Dicampur. Iya. Kemudian taburin sayuran. Kasihin telur kocok, sama tahu, sama garnish gitu Pak. Rasanya ya campuran mereka, pedes-pedes gitu. Pasti nanti coba sendiri lah Pak. Ini kayaknya saya udah nggak tahan lagi. Oke, terima kasih, ini rezeki buat saya ya. Mari kalau boleh nanti lihat saya masak Pak. Ya. Gulai kepala ikan dan nila ala Pak Untung. Iya. Kita lihat Pak Untung. Oke, mari silakan Pak. Oke, saat ini kita ada di dapur rumah makan gulai kepala ikan Pak Untung, dan kita mau lihat bagaimana Pak Untung menyajikan apa tadi namanya Pak? Filet nila ala Pak Untung. Filet nila ala Pak Untung. Silakan Pak Untung. Oke. Oke, kita lagi nunggu masakan yang baru saja diolah oleh Pak Untung, ya. Udah nggak sabar nih. Ya. Pak, ini nih Pak. Ini filet nila ala Pak Untung. Wow, oke. Ini gulai beli nila. Gulai Beli nila. Beli itu kan perut. Sebenarnya itu bukan perut sih Pak. Dinding perutnya. Dinding perut. Oke, ini rasanya khas ya gulainya Pak Untung. Ini rasanya empuk-empuk kayak selam gitu. Oke. Oily sedikit. Ya, ada rasa ya. manisnya sedikit. Oke. Gurih banget sih Pak ini Pak. Gurih ya. Silahkan coba. Yang ini tadi yang 3 rasa tadi ya. Yang ini. Nila. Filet nila ala Pak Untung. Ala Pak Untung. Wah. Ini gabungan 3 rasa. Rica-rica, manis, tauco. Oke. Saya boleh coba ya? Silahkan. Saya mau mencoba mencicipi yang ini dimasak langsung oleh tangannya Pak Untung. Ini dulu aja Pak. Ini dulu. Kenapa begitu Pak? Kenapa begitu Pak? Biar nggak merusak rasa. Oke. Ini kan lebih enteng daripada ini rasanya. Oke. Iya. Saya mencoba ini apa ini tadi? Gulai beli nila. Gulai beli nila. Saya mau coba kuahnya dulu. Seger, ya, yang pasti itu seger, asam, ya. Kemudian pedesnya buat saya pas, ya, tidak terlalu pedas, tapi juga bukan nggak kerasa gitu ya. Bisa request sih Pak pedes, makanya kita ada cabai utuhnya itu Pak. Seperti kecap. Kita ini pakai asam Jawa Pak. Asamnya asam Jawa. Soalnya gampang stoknya juga lebih gampang dibandingin yang asam tadi ya, dan kandis tadi. Iya, dalam bisnis ketersediaan bahan baku itu sangat penting. Ya, jadi kalau Anda membangun sebuah bisnis di mana tergantung oleh satu bahan baku, walaupun mungkin hanya kecil ya, asam ya, tapi itu penting banget ya. Kalau kita pakai bahan baku yang susah didapat, waduh, menyusahkan kita sendiri. Ya. Betul. Sekarang saya coba beli nila ya, beli nila. Itu tanpa duri, karena dinding perut ikan lebih empuk gitu. Bikin lagi.
Pasti bikin nagih Itu ya. best seller di sini sih Pak. Oh ya, ini best seller ya. Harganya murah sih, segitu cuma 18.000. Belly gulai nila segini 18.000. 18.000. Wah. Ya, untuk kantong orang Semarang Sekelah. perfect. Oke. Saya mau coba yang satu lagi Ini, ya. Coba satu lagi. ini filet nila ala Pak Untung. Yang ini filet nila ala Pak Untung. Oke. Itu ada sayurnya, habisnya, Ya. ada telurnya. Ya, oke. Dan tadi saya lihat ada 3 macam saus. Saus asam manis, Rica-rica. rica-rica, dan Tauco. tauco. Oke, kita coba lihat ya. Unik rasanya, ya. Perpaduan dari rica-rica, asam manis, dan tauco. Pertama kali tadi masuk ke mulut saya, yang kerasa asam manisnya dulu, yang kerasa. Ketika kita punya, mulai kerasa ada tauconya muncul, ya, sama pedes rica-ricanya mulai muncul ya, aftertaste-nya. Emang untuk takaran tauconya kita sedikit sekali, Iya, supaya nggak iya. terlalu dengar. Orang kan nggak Iya, semua suka betul, tauco. betul. Tapi masih muncul, dan itu buat saya asik gitu ya. Unik rasanya. Unik, rasanya unik. Ini boleh coba ya, satu masakan yang khas di rumah makan gulai kepala ikan Pak Untung. Sangat menginspirasi sekali ya. Saya rasa saya secara pribadi saya juga belajar banyak nih, walaupun kita bincang-bincang hanya beberapa menit ya, dan saya yakin Anda semua juga terinspirasi dengan bagaimana Pak Untung membangun bisnis ya, kemudian bukan suka duka, tapi suka dan belajar. Semuanya suka-suka. Karena apa? Karena beliau bangun bisnis berdasarkan passion ya, dari hati ya. Nah, sekarang saya pengen Pak Untung untuk kita semuanya memberikan beberapa poin terakhir, apa sih yang paling penting, pesan-pesan Pak Untung untuk para pebisnis dimanapun juga berada. Silakan Pak Untung. Silakan. Bagi para pemula Ya. atau newcomer bisnis, terutama Ya. untuk kuliner, Ya, ya. jangan takut gagal. Nomor 1. Jangan takut gagal. Yes. Kita tidak akan pernah tahu kalau kita tidak pernah mencobanya. Mencoba ya. Oke, good. Yang ketiga, mulai dari apa yang ada. Mulai dari apa yang ada. Mulai dari apa yang ada. Misalnya ini, saya mau bikin bisnis, saya punya uang 10 juta. Ya udah, mulai 10 juta. Jangan berpikir yang 100 juta, Ya. 50 juta, nggak usah. Oke, banyak orang memulai bisnis yang dipikirin modal Ya, dulu jangan. ya. Apa yang mulai ada? dari Mulai apa dulu. yang ada. Saya Mulai mulai aja. ini dari modal 10 juta. 10 juta. Memang pertama Oke. kali kaki 5, tak masalah, no problem. Aha. Dari kaki 5 sekarang udah punya 3. Tapi percayalah, kalau misalnya kita enak, Ya. digemari sama Ya. pelanggan, pasti akan tambahkan. Yes. Tentunya nggak kaki 5 terus, Pak. Iya, Nah, ada kita pertumbuhan ada ya. update, ada itu. Terus yang keempat, Ya. cintailah bisnis yang kita bangun. Cintai bisnis yang kita bangun. Wow. Oke. Karena beda, pasti hasilnya beda. Saya memasak itu juga sama. Kalau kita masak dengan hati, Ya. dengan feeling yang good, itu hasilnya beda. Ini sangat penting, ya sangat Penting penting. banget. Bukan hanya sekedar kita berbisnis uang, tapi cintailah gitu Ya. pekerjaan dan bisnis kita. Oke, good. Yang kelima lagi terakhir, bahwa bisnis kuliner itu sensitif. Sensitif. Karena Oke. menyangkut rasa lidah. Ketika bisnis kita kuliner bagus, Ya, cepet ngebum. Kalau nggak laku juga cepet tutup. Makanya Oke. turnover di bisnis kita itu cepet banget, Pak. Cepet sekali ya, sensitif. Ingat, kalau misalkan kita baru buat bisnis kuliner, Ya. misalnya hari itu nggak laku, Ya. jangan dijual besoknya. Oh, oke. Itu dibuang atau kasih ke orang. Oke. Yang penting pokoknya kita tampil ke customer fresh selalu. Always fresh. Always fresh. Every day fresh. Sepertinya rugi, tetapi itu untuk ke depan lebih bagus. Menjaga kualitas. Menjaga tentunya, kualitas. Menjaga kualitas. Banyak yang Oke. buka pertama kali nggak laku, besok dipanasin lagi, warnanya tidak seger Oke. gitu loh, Pak. Tidak Iya, fresh. iya, Itu iya. pengaruh banget. Wah, itu fatal sekali. Iya, karena Bisnis ketika itu. customer coba nggak enak, Iya. dia kan nggak mau Iya. situ lagi. Iya. Oke, good. Ada lagi Pak Untung? Terakhir kali, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Gagal itu kan belajar. Ya, proses belajar ya. Saya pun juga masih belajar terus sampai sekarang. Ya. Gitu. Ya. Oke, baik. Menarik sekali perbincangan kita dengan Pak Untung. Ya, ada banyak pesan-pesan yang terkandung dalam beberapa menit ini. Dan saya yakin Anda belajar banyak. Dan buat Anda yang sedang memulai sebuah usaha,
memulai terutama bisnis kuliner ya, atau Anda dalam perjalanan ya, terus belajar seperti pesan Pak Untung, jangan takut gagal dan terus mencoba lagi sampai Anda berhasil. Sukses untuk kita semua dan sampai ketemu di No Worry di hari Minggu berikutnya.